kamu berpikir? Halo semuanya, selamat datang di video kali ini. Aku mau mulai dengan satu pertanyaan aja nih ya. Langsung aja nih aku bertanya sama kalian. Pernah nggak sih kalian ngerasa ada satu kata dalam bahasa Indonesia yang susah banget diterjemahkan ke bahasa lain? Atau mungkin kalian pernah berpikir apakah orang yang menggunakan bahasa yang berbeda juga punya cara berpikir yang berbeda? Sekilas pertanyaan ini mungkin terdengar aneh ya, tapi ternyata pertanyaan seperti ini sudah diteliti selama puluhan tahun dalam dunia psikolinguistik, teman-teman. Nah, salah satu teori yang paling terkenal adalah hipotesis Sapir-Whorf yang ditemukan oleh seorang ahli linguistik bernama Edward Sapir dan muridnya Benjamin Ley-Whorf. Oke, menurut mereka, bahasa bukan hanya alat untuk berkomunikasi, tetapi juga dapat memengaruhi cara manusia berpikir dan memahami dunia. Lalu, apakah benar bahasa bisa mengubah cara kerja otak kita? Yuk kita bahas bareng-bareng. Hipotesis Sapir-Whorf pertama kali dikembangkan oleh Edward Sapir dan Benjamin Ley-Whorf. Oke, gagasan mereka kemudian diterbitkan dalam buku Language, Truth, and Reality pada tahun 1956. Intinya, teorinya cukup sederhana, tetapi dampaknya sangat besar. Menurut Sapir dan Whorf, struktur bahasa yang kita gunakan setiap hari dapat memengaruhi cara kita melihat, mengingat, mengelompokkan, dan memahami dunia di sekitar kita. Namun, teori ini memiliki dua versi. Yang pertama disebut linguistic determinism atau determinisme bahasa. Versi ini berpendapat bahwa bahasa menentukan cara berpikir seseorang secara mutlak. Artinya, kalau suatu bahasa tidak memiliki kata untuk suatu konsep, maka penggunanya dianggap tidak bisa memahami konsep tersebut. Tetapi, seiring perkembangannya penelitian, banyak ahli menganggap pandangan ini terlalu ekstrim. Karena kenyataannya manusia tetap bisa mempelajari konsep baru meskipun awalnya tidak memiliki kata untuk menjelaskannya. Oke, akhirnya muncul versi yang lebih modern, yaitu linguistic relativity atau relativitas bahasa. Pandangan ini didukung oleh peneliti seperti John Locke pada tahun 1992 dan Lera Boroditsky pada tahun 2001. Menurut mereka, bahasa memang tidak menentukan cara berpikir seseorang secara mutlak, tetapi bahasa dapat mempengaruhi kebiasaan berpikir. Bahasa tuh seperti memberi kacamata yang membuat kita lebih terbiasa memperhatikan hal-hal yang tertentu dibandingkan yang lain. Seperti itu ya. Supaya lebih mudah dipahami, kita lihat contoh peneliti yang pertama. Dalam bahasa Inggris, warna biru hanya disebut dengan satu kata yaitu blue, oke? Sedangkan dalam bahasa Rusia ada dua kata yang berbeda. Satu untuk biru muda, satu lagi untuk biru tua. Pada tahun 2007, Jonathan Winawar bersama tim peneliti melakukan sebuah eksperimen. Hasilnya menunjukkan bahwa penutur bahasa Rusia lebih cepat membedakan warna biru muda dan biru tua dibandingkan penutur bahasa Inggris. Oke? Mengapa bisa begitu? Karena sejak kecil bahasa mereka sudah melatih otak untuk menganggap kedua warna tersebut sebagai kategori yang berbeda. Jadi, bahasa membuat mereka lebih peka terhadap perbedaan warna tersebut. Nah, contoh yang kedua, atau contoh yang berikutnya, berasal dari penelitian Lera Boroditsky pada tahun 2001. Beliau meneliti cara penutur bahasa Inggris dan bahasa Mandarin memahami konsep waktu. Penutur bahasa Inggris biasanya membayangkan waktu secara horizontal. Misalkan, masa lalu berada di belakang atau di sebelah kiri, sedangkan
masa depan berada di depan atau di sebelah kanan. Sementara itu, dalam bahasa Mandarin, terdapat ungkapan yang menggambarkan waktu secara vertikal. Contohnya, bulan lalu secara harfiah berarti bulan atas, sedangkan bulan depan berarti bulan bawah. Akibatnya, banyak penutur bahasa Mandarin lebih mudah membayangkan waktu secara vertikal, padahal konsep waktu itu sebenarnya sama. Yang beda hanyalah bahasa yang mereka gunakan, teman-teman. Nah, yang selanjutnya adalah contoh yang ketiga. Penelitian berikutnya juga dilakukan oleh Lera Boroditsky bersama Smith dan Philip pada tahun 2003. Mereka membandingkan penutur bahasa Jerman dan bahasa Spanyol. Menariknya, dalam bahasa Jerman, kata jembatan memiliki gender feminim. Sedangkan dalam bahasa Spanyol, kata yang sama memiliki gender maskulin. Oke? Saat diminta mendeskripsikan sebuah jembatan, penutur bahasa Jerman lebih sering menggunakan kata seperti indah, cantik, atau elegan. Sebaliknya, penutur bahasa Spanyol lebih sering menggunakan kata seperti kuat, kokoh, atau tangguh. Padahal mereka sedang melihat gambar jembatan yang sama. Hal ini menunjukkan bahwa struktur bahasa dapat mempengaruhi cara seseorang mendeskripsikan suatu objek, teman-teman. Nah, yang selanjutnya adalah contoh yang lebih dekat dengan kehidupan kita nih, teman-teman. Dalam bahasa Indonesia, kita mengenal kakak dan adik. Begitu mendengar dua kata tersebut, kita langsung mengetahui siapa yang lebih tua dan siapa yang lebih muda, kan? Oke. Sedangkan dalam bahasa Inggris, hanya ada kata brother dan sister. Kata ini menjelaskan urutan usia, mereka harus menambahkan kata older atau younger, oke? Artinya, sebagai penutur bahasa Indonesia, kita lebih terbiasa memperhatikan urutan usia ketika berbicara tentang saudara, oke? Contoh lainnya adalah kata gotong royong nih, teman-teman. Kalau diterjemahkan menjadi mutual cooperation, maknanya sebenarnya belum sepenuhnya sama. Gotong royong tidak hanya berarti bekerja bersama. Di dalamnya juga terdapat nilai kebersamaan, saling membantu, dan rasa tanggung jawab terhadap lingkungan sekitar. Hal-hal seperti inilah yang menunjukkan bahwa setiap bahasa membawa cara pandangnya masing-masing terhadap dunia, teman-teman. Lalu, apakah hipotesis Sapir-Whorf itu benar? Jawabannya, ya, benar. Tapi, tidak sepenuhnya. Sebagian besar ahli psikolinguistik saat ini sepakat bahwa bahasa tidak mengendalikan pikiran manusia secara mutlak. Namun, bahasa memang dapat mempengaruhi apa yang lebih mudah kita perhatikan, bagaimana kita mengingat sesuatu, dan bagaimana kita mengelompokkan pengalaman yang kita alami. Jadi, bahasa bukan hanya alat komunikasi ini, teman-teman. Bahasa juga menjadi salah satu faktor yang membantu membentuk cara kita memahami dunia. Di Indonesia sendiri, kita memiliki ratusan bahasa daerah dengan kosakata dan struktur yang berbeda-beda banget ya. Bukan tidak mungkin cara pandang penutur bahasa Sunda, Jawa, Batak, Minang, atau Bugis terhadap suatu konsep juga memiliki perbedaan. Dan sampai saat ini, hal tersebut masih menjadi topik yang terus diteliti di bidang psikolinguistik. Nah, sekarang kita jadi tahu bahwa bahasa ternyata bukan sekedar alat untuk berbicara saja. Bahasa juga dapat mempengaruhi cara kita berpikir, meskipun pengaruhnya tidak bersifat mutlak ya, teman-teman. Semoga setelah menonton video ini, kalian jadi lebih memahami bagaimana bahasa dan pikiran saling berkaitan. Kalau menurut kalian sendiri, adakah kata dalam bahasa daerah kalian yang menurut kalian sulit diterjemahkan ke bahasa lain? Coba tulis di kolom komentar ya. Terima kasih yang sudah menonton. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bye-bye!